karena waktu juga ya. Dan selanjutnya silakan ke Bu Vivi untuk melanjutkan secara selanjutnya. Silakan Bu Vivi. Ya, terima kasih Bu ya. Terima kasih Pak Adil sudah menambah ilmu pagi ini. Acara selanjutnya yaitu Tadabbur Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 17 yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Sa'ad Murdi. Kepada Bapak Sa'ad Murdi kami persilakan. Assalamualaikum Pak Sa'ad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi huda ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu qad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Qur'an yang terhimpun di Al-Hasani, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mudah-mudahan kita ditambah ilmu kita karena kita selalu bersyukur dan istiqomah dalam mempelajari Al-Qur'an, dinamikanya dan tadabburnya. Mudah-mudahan kita dapat meningkatkan keimanan kita. Pada pagi ini kita membahas surah Al-Maidah ayat 17 yang di bawah bimbingan Buya Rizal dan didampingi oleh Ibu Malah. Selamat Bu sudah menjelaskan kepada kami. Terima kasih. Baiklah kita lanjut dengan tadabburnya. Saya baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masiihu ibnu Maryam. Qul faman yamliku minallahi syai'an in arada an yuhlikal masiiha ibnu Maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'a walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma yahluku ma yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Artinya lebih kurang sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Katakanlah siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam itu beserta ibunya dan seluruh orang yang berada di muka bumi semuanya. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia hendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat yang penggalan pertama itu laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masiihu ibnu Maryam. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Al-Masih itu adalah putra Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Nah, ketidakpercayaan kaum Nasrani terhadap makna kalimat tersebut karena mereka berkata Allah itu adalah putra Maryam. Dalam surah An-Nisa ayat 171 dijelaskan, bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi illal haqq. Innal masiihu
Masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhu min fa'aminu billahi wa rusuli wa la taqulu salasah intahu khairul lakum innamallahu ilahu wahid subhanahu ayyakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa kafa billahi wakila. Itu dikatakan, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dalam menjalankan agama kamu. Janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih itu adalah putra Maryam, hanyalah utusan Allah dan makhluk yang diciptakannya dengan kalimatnya. Alqaha ila Maryama wa ruhu minhu, dan dia menyampaikan kepada Maryam dengan tiupan roh darinya. Wa aminu billahi wa rasuli, maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Wala taqulu salasa, janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah, intahu khairul lakum, berhentilah dari ucapan itu lebih baik bagi kalian. Innamallahu ilahu wahid, sesungguhnya hanyalah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Subhanahu ayyakunu lahu walad, maha suci dia dari anggapan mempunyai anak. Lahu ma fis samawati wal ardh, miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa kafa billahi wakila, cukup Allah sebagai pelindung. An-Nisa 171. Jika ada yang berkata, tahukah kamu bahwa ada yang dihilangkan di situ, yaitu sumpah. Mereka telah bersumpah, berkata dia bukti bahwa Allah adalah Tuhan mereka. Maka kami berkata bahwa Tuhan yang Esa Maha Kuasa mengajarkan hal itu kepada kami, yaitu Allah Ta'ala berfirman surah As-Sa'ura yang dikatakan di situ, nazzala bihil ruhil amin, bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Ruh Al-Amin, Jibril, yang amanat, malaikat yang paling amanat. As-Surah ayat 93. Kemudian ala qalbika litakuna minal munzirin, dan ke dalam hati Muhammad agar kamu menjadi salah seorang di antara orang yang memberi peringatan. Bilisanin Arabiyyun mubin, dan dalam bahasa Arab yang jelas. Jadi sini Al-Quran itu disampaikan oleh malaikat Jibril, atau malaikat yang disebut dengan Ruhul Amin, yang paling amanah dan tidak ada satu pun yang tinggal, dan apa yang disampaikan kepada diperintahkannya sesuai dengan yang kita, itulah yang disampaikannya, sehingga benar-benar sampai kepada yang dikatakan kepada Muhammad, itulah benar Al-Quran itu. Kemudian di dalam surah Al-Maidah ayat 17 ini dikatakan qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Karena perkataan itu mereka berkata sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih putra Maryam. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 30, di situ dikatakan wa qalatil yahudu Uzairun ibnullahi wa qalatin nasara al-Masihu ibnullah zalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaulul ladzina kafaru min qabl qatalahumullah anna yufakun. Di situ dikatakan waqalatil yahudu Uzair ibnullah, maka orang Yahudi berkata Uzair adalah putranya Allah. Sedangkan waqalatin nasarul Masih ibnullah, katakan orang Yahudi berkata Al-Masih itu adalah pula putra Allah gitu. Nah, jadi di sini dikatakan zalika qauluhum bi afwahihim yudaihuna qaulal ladzina kafaru min qablu. Di situ demikianlah ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru perkataan-perkataan orang kafir yang terdahulu. Maka qataluhumullah anna yufakun, dilaknati Allah mereka bagaimana sampai mereka berpaling. Jadi orang yang mengatakan demikian berlebih-lebihan dalam agama itu, sehingga menganggap Al-Masih sebagai putra Al-Masih putra Maryam sebagai putra Allah, kemudian sebagai Allah, dan begitu juga menganggap Uzair bagi orang Yahudi sebagai Allah. Itu adalah suatu kekeliruan, maka mereka dilaknat oleh Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam surah
Al-Maidah ayat 18 dikatakan hampir bunyinya sama. Di situ waqalatil yahudu wan nasara nahnu abnaullahi wa abnauhu. Qul falima yu'adzibukum bizunubikum bal antum basarum mimman khalaq yaghfiru liman yasha wa yu'adzimu man yasha walillahil mulku samawati wal ard wa ma bainahuma wa ilaihil masir. Itu katakan orang Yahudi, dia mengatakan waqala yahudu wan nasara nahnu abdullah ahi wa ahibahu. Orang mengatakan orang Nasrani, orang Yahudi berkata kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kasihnya. Tapi ayat berikutnya kul palima yu'adzibukum katakanlah jika benar mengapa kamu Allah menyiksa dosa karena dosa-dosa bal antum basarum mimman khalaq. Sebaliknya kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang dia ciptakan. Ya ufiru liman yasha, dan dia mengampuni siapa yang dikehendakinya. Wa yu'adzibu man yasha, dia menyiksa siapa yang dikehendakinya pula. Walillahil mulku samawati wal ardh wa ma bainahuma wa ilaihi masir. Milik Allah lah kerajaan langit, kerajaan bumi dan apa yang ada di antara duanya, dan kepadanya semua kamu dikembalikan. Itu penjelasan penggalan tadi. Kemudian pada penggalan berikutnya, kul famay yamliku minallahi say'a in arada ayyuhlikal masiha ibna maryama wa ummahu wa man fil ardi jami'a. Dikatakan, maka siapakah gerangan yang dapat menghalangi kehendak Allah jika Allah hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam beserta ibunya dan seluruh orang yang ada di bumi semuanya. Itu katakan Allah menunjukkan kekuasaannya. Siapakah itu? Itu tak mungkin siapa yang dapat menghalanginya. Maka Allah dalam surah An-Nisa ayat 51-57 mengatakan, di situ dikatakan, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryama Rasulullah, gitu. Karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah. Kemudian dia melanjutkan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahum. Padahal mereka tidak membunuhnya, tidak pula menyalibnya, tetapi mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Wa innal ladzina hatalafu bihi lafi syakkim min. Sesungguhnya orang-orang berselisih paham tentang pembunuhan Isa dan benar-benar dalam keraguan tentang siapa yang dibunuh, apa yang dibunuh itu. Malahum bihi min ilmin illa tiba'azon. Itu mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang bunyi kecuali mereka mengikuti persangkaan belaka. Wa ma qatalahu yakina, mereka tidak pula yakin bahwa mereka bunuh itu adalah Nabi Isa. Jadi situlah satu keraguan bagi mereka. Kemudian dijelaskan juga dalam surah Al-Fatir ayat 45 bunyinya walau yu'ahizullahu nasi bima kasabu ma tarqa ala zahriha min dabbatin walaki yu'akhiruhu ila ajalim musamma. Dan sekiranya Allah menyiksa manusia disebabkan usahanya, niscaya dia tidak akan meninggalkan di atas permukaan bumi suatu makhluk melata pun, tetapi Allah menangguhkan penyiksaan sampai pada waktu tertentu, sampai ajal mereka datang. Fa inna ajaluhum fa iza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi ibadihi basiro. Jadi sampai ajalnya datang. Bila meninggal itu adalah ajalnya datang. Sesungguhnya Allah Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Kemudian lanjutkan dengan walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma yahluku ma yasha. Kepunyaan Allah lah apa di langit, kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya. Maka dalam surah Al-Mu'minun Allah menjelaskan kepada kita, Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsil azim. Itu katakan, siapakah yang mempunyai langit yang 7, yang mempunyai aras yang besar. Kemudian jawab situ,
Al-Talaq ayat 12, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahunna. Nah, itu dikatakan Allah lah yang menciptakan 7 langit, seperti itulah penciptaan bumi. Gitu. Ya tanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Perintah Allah berlaku kepadanya agar kamu mengetahui bahwasanya Allah maha kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmunya benar meliputi segala sesuatu. Kemudian Allah menjelaskan kepada kita di surah Al-Imran ayat 24 yang saya tanda itu, lan tamassana naru illa ayyama ma'dudat gitu. Mereka tadi mengatakan anak Allah segala macam, tetapi mereka mengklaim api neraka tidak menyentuh kami kecuali beberapa hitungan hari saja, tetapi mereka terpedaya karena mereka selalu mengada-ada. Wa azahum fi dinihim makanu yaftarun. Itu dia selalu mengada-ngada. Kemudian dalam surah Al-Maidah itu wa Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dari surah Al-Imran ayat 24. Kemudian dikatakan pula di situ dalam surah Mumtahanah, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wallazina ma'ahu iz qalu liqaumihim inna bura'ahu minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum adat watu wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahida illa qauli Ibrahim li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi syai'in rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Itu dikatakan dalam sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang bersamanya sama dengan dia. Mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri. Sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiranmu karena ternyata antara kami dan kamu ada permusuhan, ada kebencian dibuat selama-lama sampai kamu beriman. Di sini katakan orang-orang kafir itu walaupun bagaimana selama-lamanya musuh bagi orang-orang beriman, kecuali dia kembali menjadi orang yang beriman. Kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya, sesungguhnya aku memohon ampunan bagi kamu dan aku tidak dapat sedikit pun dari kamu atau siksaan Allah. Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, kepada Engkaulah kami bertawakal, hanya kepada Engkaulah kami bertaubat dan kepada Engkaulah kami kembali. Demikianlah apa yang diharapkan dalam ayat ini dijelaskan kepada kita agar kita jangan kalau sekarang ini kan orang latah untuk mengucapkan selamat Natal segala macam, itu pernyataan itu menjadi berat, maka janganlah sekali-sekali kita mengucapkan itu. Nah, tapi ada orang Islam yang suka membelokkan ayat-ayat ini, dan orang yang membelokkan ayat-ayat Quran itu sudah dijelaskan juga dalam Al-Quran. Nanti kita ketemu dengan kondisi itu. Kalau tidak salah di beberapa ayat yang lalu sudah jelaskan orang yang membelokkan arti ayat-ayat itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita terlindung dari membelok pengertian ayat itu. Oleh karena itu, penting sekali kita belajar bahasa Arab. Karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab untuk menguasai artinya. Alhamdulillah kita berada di Zoom ini, kita sehingga lebih mudah. Kalau di pondok kita barangkali butuh 15 tahun baru bisa sampai ke sini. Itu yang kalau tapi ini praktis. Tapi memang yang kita butuhkan tidak semuanya kita
tahu, tapi alhamdulillah punya manfaat yang cukup besar dan kita sama-sama merasakannya. Demikianlah apa yang kita bahas pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Namun demikian, sebagai seorang pelajar belajar bahasa Arab Al-Quran, tentu masih banyak kekurangannya. Atas kekurangan mohon maaf, atas kesalahan kami mohon minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.